Halo guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 23. Di episode sebelumnya, gue udah pernah ngebahas tentang teror hantu Swangi di daerah timur Indonesia. Kali ini kita geser sedikit ke daerah Kalimantan. Di sini pasti kalian udah tahu dong siapa hantu paling terkenal di daerah Kalimantan ini. Yap, bukan lain dan bukan tidak adalah hantu Kuyang. Di sini ada punya pengalaman dengan hantu ini? Coba nanti setelah nonton video ini langsung diceritain ya, komen di kolom komentar. Oke, bagi yang udah penasaran, langsung aja gue mulai ceritanya. Cerita ini adalah cerita dari IG story-nya Mbak Ifni. Kita pen di situ, yang di situ lah, yang situ paling banyak. Pen. Percaya atau tidak, semua berawal dari bercak-bercak darah yang ada di lantai ini. Gak tahu asal-usul bercak darah ini dari mana. Jadi, sejak tanggal 30 Desember tahun 2021, bercak darah ini sudah ada di depan teras kosan. Namun waktu itu aku belum ngeh ini apa dan kenapa. Sampai tanggal 3 Januari tahun 2022, darah ini juga belum aku bersihkan. Kenapa? Karena dari tanggal 31 Desember 2021 sampai tanggal 3 Januari 2022, aku lagi ninggalin kosan. Dan males aja waktu itu ngebersihin, karena aku pikir ini darah binatang atau semacamnya. Sebelumnya, di tanggal 30 Desember, aku sempat cerita hal ini sama mama. Aku bilang, kalau di depan teras kosan, itu ada bercak darah. Kira-kira darah apa ya, Ma? Mama bilang, paling itu darah binatang, bekas anjing berkelahi atau kucing yang berkelahi. Aku di situ cuma bisa diam, gak mengiyakan, gak juga menolak. Lalu pas tanggal 4 Januari, sekitar jam 6 pagi, aku pulang ke kosan, darah itu malah semakin banyak sampai bercaknya itu ke tembok kosan. Spontan aku langsung ngomong ke tetangga kosanku, ini kira-kira darah apa ya? Di kosan kalian ada bercak darah gini juga nggak sih? Mereka semua kompak jawab nggak ada. Dan mereka pun juga kaget ngeliat betapa kotornya si bahan darah ini. Lalu setelah aku ngobrol-ngobrol sama tetangga kosanku, aku langsung ngebersihin bercak darah itu. Aku pel sampai 2 kali karena memang darahnya itu lengket banget. Pas malamnya, pacarku ini menelpon. Dia nanyain kalau di kosanku ini ada orang yang lagi hamil atau enggak. Seketika aku shock dan aku bilang kalau tetanggaku ada yang lagi hamil 5 bulan. Pacarku pun terdiam dan bilang kalau darah itu mungkin darah Kuyang. Aku di situ langsung diam, shock, dan menangis. Aku pun ceritain hal ini ke mama. Mama pun ngerespon dengan hal yang sama. Mama berpikir karena mungkin lingkup kosanku ini masih berupa hutan. Dan memang mungkin saja masih ada orang yang mempunyai ilmu Kuyang. Setelah tahu asal-usul darah itu, pacarku, mamaku, dan temannya yang tahu hal-hal mistis menyarankan untuk memasang tumbuhan bernama jaringau, pohon jariangau. Sorry ya, mungkin gue salah nyebutin kali ya. Pokoknya tulisannya jariangau. Dan jauh di tanggal 30 Desember, sebelum aku tahu kalau itu adalah darah Kuyang, kakiku itu berasa sakit banget. Kayak pegel-pegel gitu. Aku di situ nggak mikir aneh-aneh. Aku berpikir mungkin karena aku kecapean aja. Hari itu pun langsung aku pergi ke tempat orang yang mempunyai pohon jariangau ini. Dan kebetulan juga, kata orang-orang yang punya pohon ini adalah orang yang bisa
Mungkin kayak semacam paranormal gitu kali ya. Awalnya orang itu belum tahu kenapa nih aku dan mamaku membutuhkan pohon jari angau ini. Sontak saat orang itu melihatku, dia langsung sendawa panjang dan tiba-tiba muntah. Sambil nunjuk ke aku dan dia bilang, ada apa di badan dia ini? Ada kuyang yang mengganggu badan dia ini. Seketika aku dan mamaku kaget banget. Lalu aku ceritakanlah kenapa dan kenapanya. Akhirnya saya diobatin dengan proses namanya tatamba. Kata orang yang ngobatin ini, saya ini pengen dibuat lumpuh. Gak tahu kenapa tuh kuyang malah mengincar saya. Padahal ada tetangga kosan saya yang lagi hamil 5 bulan. Setelah aku cari tahu, ternyata tetangga saya yang hamil itu, dia punya penangkal kuyang. Mungkin gara-gara itu si kuyang cuma bisa mondar-mandir di sekitar kosan saya aja. Kita pen di situ yang di situ lah, yang situ paling banyak. Cuman itu sih ceritanya, terserah mau percaya syukur, mau nggak percaya juga nggak apa-apa. Demikianlah kata-kata dari IG story-nya Mbak Ifni. Dan ini ada foto dari Mbak Ifni yang setelah gue perhatiin ternyata serem banget. Coba kalian perhatiin baik-baik ya. Dan juga ternyata teror ini masih berlanjut. Ini kalau dari luar kan kelihatan enggak. Kalau dari dalam ini hanya remalan. Sampai akhirnya, saking seringnya teror kuyang ini, Mbak Ifni udah mulai biasa aja sama teror kuyang. Kalau ada suara aneh, biasanya dia cuekin atau dibuat IG story sama Mbak Ifni. Mbak Ifni juga bilang dia pasrah dan berserah diri aja sama Yang Maha Kuasa. Oke, dan gue bener-bener berharap setelah gue baca cerita ini, semoga Mbak Ifni selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, buat yang nonton, kita doain bareng-bareng ya buat Mbak Ifni. Semoga teror kuyangnya ini udah berlalu, udah hilang, kuyangnya udah entahlah pergi kemana lah gitu loh. Gila sih, kalau sampai terus-terusan diteror gini, gue takutnya Mbak Ifni ini bisa mengalami gangguan jiwa. Maksudnya bukan menjadi gila ya, jadi stres, depresi, atau lain sebagainya lah. Semoga enggak ya. Kalau misalkan ya sampai di titik itu, mendingan pindah kosan aja kali Mbak Ifni. Gak usah ngekos di situ lagi. Oke, jadi itu dia episode donor yang ke-23 guys. Sampai ketemu di next episode ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like and subscribe. Oke, biar gue makin semangat buat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.